Shalom. Sebelum saya menceritakan pengalaman saya dengan Tuhan Yesus, saya memperkenalkan, nama saya Milda, saya asal dari Maluku Utara, Halmahera Barat. Puji Tuhan, besok siang saya ini bukan rekayasa, tapi apa yang saya alami, apa yang saya lihat, ini semua nyata. Puji Tuhan, langsung saja pada tanggal 27 Februari tahun 2018, saat kami pujian penyembahan kepada Tuhan, kami berdoa kepada Tuhan. Saat itu saya merasakan seperti ada seseorang yang datang dekat dengan saya. Pada saat itu kami menyanyi satu lagu, yaitu lagu Kuduskan Tempat Ini. Setelah itu kami membacakan firman Tuhan. Setelah kami membacakan firman Tuhan, kami menyanyi lagu Roh Kudus Kau Hadir di Sini. Saat itu saat sampai di ref membuka hati, saya merasakan seperti ada seseorang yang datang kepada saya. Orang itu begitu dekat dan dia begitu dekat. Saat itu dia memegang tangan saya dan dia berkata, "Aku menyembuhkan tangan kananmu." Terus dia pegang lagi tangan kiri dan dia berkata, "Aku menyembuhkan tangan kirimu." Terus orang itu memegang kaki saya dan dia berkata, "Aku menyembuhkan kaki kananmu." Terus dia pegang kaki kiri saya dan dia berkata, "Aku menyembuhkan kaki kirimu." Terus dia pegang kepala saya dan dia berkata, "Aku menyembuhkan kepalamu." Tapi dalam hati saya bingung, bagaimana orang ini datang terus dia bilang menyembuhkan saya, padahal saya tidak sakit, saya sehat. Terus saat itu saya melihat tiba-tiba dalam ruangan itu cahaya yang sangat terang. Cahaya itu sangat terang. Terus dari cahaya itu terdengar suara. Dia berkata, "Hai anakku, engkau aku pakai, engkau aku utus seperti anak domba." Saya melihat cahaya itu, saya langsung jatuh. Saya tidak berdaya, kekuatan saya habis sampai saya tidak bisa melihat lagi. Saya gemetar. Saat itu juga pada pagi hari kami naik ke kamar kami. Saat kami naik, saya sudah tidak bisa melihat lagi. Saya hanya meraba-raba, naik tangga hanya meraba-raba. Sampai di sana, lalu pada jam 8 baru saya bisa melihat. Setelah itu saya panggil teman saya, "Kalau boleh besok Tondo berdoa lagi." Saat itu pada besok hari kami berdoa lagi. Kami berdoa seperti biasanya. Kami menyembah Tuhan, kami memuji Tuhan dengan lagu yang sama seperti kemarin. Saya jujur, saya sudah orang Kristen tapi saya tidak percaya Yesus. Saya tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus. Saat itu sebelum kami berdoa kepada Tuhan, pertama teman saya itu ajak saya. Dia tanya kepada saya karena saya gereja Pentakosta, teman saya itu gereja Protestan. Dia tanya, "Milda, kalau ngoni di gereja Pentakosta itu duduk di lantai menyembah Tuhan itu penama apa?" Kita bilang kalau kata orang itu penama Beston. Saya bilang kalau boleh Tondo berdoa besok pagi. Jadi saat itu saya ikut-ikut dia berdoa. Terus pada hari kedua itu kami berdoa pujian penyembahan kepada Tuhan. Saat itu orang yang sama seperti yang kemarin datang, dia datang kepada saya dan dia berkata, "Hai anakku, engkau aku pakai, engkau aku utus, jadilah muridku." Saya bingung. Kemarin dia datang, dia bilang, "Engkau aku pakai, engkau aku utus seperti anak domba." Hari ini dia datang, dia berkata, "Engkau aku pakai, engkau aku utus, jadilah muridku." Hal itu Tuhan memberikan saya hikmat. Berarti anak domba itu membutuhkan gembala, murid itu membutuhkan seorang guru. Terus saat itu saya mulai berbicara dalam bahasa yang saya tidak mengerti. Saya berkata-kata dengan bahasa lidah. Terus saat itu saya katakan kepada Tuhan, "Tuhan, sebelum Tuhan berkati saya, Tuhan berkati dulu orang yang ada di sebelah saya." Terus saya memberkati orang yang ada di sebelah saya dengan lagu "Rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah." Tapi juga teman saya itu dia bisa berbicara dalam bahasa roh dan saya bisa mengartikan bahasanya. Saya berkata, "Engkau berkata Yesus baik, engkau berkata Yesus luar biasa, engkau berkata dia dahsyat." Terus pada pagi hari kami mulai bercerita dengan teman saya. Saat itu kami berdoa, saya mengajak dia lagi kita berdoa besok pagi seperti biasanya.
Tapi pada saat itu saya membangunkan dia tidak mau bangun, jadi saya berdoa sendiri. Dan saya turun ke bawah untuk berdoa menyembah Tuhan. Saya menyanyi, saya tutup mata tapi saya bisa melihat. Saya melihat itu ada 2 tiang. Satu tiang warna putih, satu tiang warna hitam. Terus tiang warna putih itu serentak menelan tiang warna hitam dan semua itu menjadi putih. Terus tiba-tiba saya langsung mengangkat lagu yang berkata, Yesus so menang, Yesus so menang, Yesus so menang, haleluya. Terus ada balasan seperti orang yang sangat banyak berkata, haleluya. Lagi saya menyanyi, Yesus so menang, Yesus so menang, Yesus so menang, haleluya. Ada balasan lagi, haleluya. Saya kaget, bagaimana saya cuma sendiri tapi banyak orang yang bisa balas-balas apa yang saya nyanyikan tadi. Saya jadi takut, terus saya mau lari, tapi saya lari itu hanya di tempat. Saya tidak bisa bergerak, punya saya berkeringat tapi saya tidak bisa naik ke atas, hanya di tempat. Saat itu saya mendengar suara yang berkata, jangan takut, sebab ada bala tentara surga sementara bersama-sama dengan engkau memuji aku. Terus saya merasa damai, saya jadi tidak takut lagi. Terus pagi hari saya ceritakan kepada teman saya apa yang saya alami tadi. Terus pada besok hari seperti biasanya kami berdoa lagi kepada Tuhan, saya dan teman saya. Saat kami berdoa kepada Tuhan, pujian penyembahan kepada Tuhan, orang yang sama datang lagi. Terus dia berkata, hai anakku, engkau aku pakai, engkau aku utus, pulang ke daerahmu, ceritakan apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang engkau alami. Engkau harus ceritakan mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Yerusalem berbicara keluargamu, Yudea orang-orang di sekitarmu, Samaria orang yang tidak percaya sampai semua orang. Terus saat itu pada pagi hari saya katakan kepada teman saya, kalau boleh besok kedua pulang. Terus sampai di situ saya, kerinduan saya, hati saya membawa saya untuk kembali ke tempat asal saya. Terus kami pulang. Dalam perjalanan kami sampai kami tiba di tempat kami, di tempat tinggal saya. Sampai di sana saya ceritakan kepada orang tua saya apa yang saya alami waktu di Manado. Terus orang tua saya mendengar, terus saya katakan kalau boleh besok pagi orang berdoa. Saat kami berdoa pujian penyembahan kepada Tuhan, orang yang sama dengan suara yang sama datang lagi dan dia berkata, hai anakku, engkau aku pakai, engkau aku utus, jama ibumu. Terus tiba-tiba tangan saya memegang kepala ibu saya dan saya katakan, engkau dikutuk pada waktu usiamu 2 tahun. Terus saya melihat itu tali mengikat ibu saya mulai dari kaki sampai di telinga. Terus saat itu saya membuka ikatan itu perlahan-lahan sampai ikatan itu selesai terbuka. Terus saya katakan, hari ini engkau dipulihkan, hari ini Yesus memulihkan engkau dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terus saat itu suara itu berkata lagi, jama bapakmu. Bapak saya itu sakit stroke, mati setengah badan, pokoknya jalan hanya tarik-tarik. Terus saya pegang kepala bapak saya dan saya katakan, hari ini engkau disembuhkan, hari ini engkau disembuhkan, Yesus yang menyembuhkan engkau, hari ini engkau disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terus saya melihat ada satu tangan yang memberikan saya gelas. Terus saya ambil, saya minum tapi tidak ada rasa. Terus dia memberikan saya satu buah itu kecil warna merah. Saya terima, saya makan. Terus saat itu dalam hati saya bingung, ini sebenarnya maksudnya apa? Terus saya katakan, sebenarnya ini saya perjamuan. Terus dia katakan, tidak, hari ini aku mengangkat engkau sebagai nabi ya. Hari ini aku memberikan engkau kuasa untuk mengusir setan, menyembuhkan orang sakit dan membongkar dosa. Dan puji Tuhan, pada besok pagi bapak saya disembuhkan. Pada jam 7 pagi bapak saya bisa naik pohon kelapa. Bukan saya yang menyembuhkan, tapi karena Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Terus saat itu pada besok hari lagi subuh kami berdoa seperti biasanya jam 5. Saat kami berdoa, kakak saya itu sering kerasukan setan. Jadi setiap hari begitu dia kerasukan setan. Saat kami berdoa, saya melihat kakak saya itu dia mempunyai 2 tanduk yang warna merah.
Terus ada suara berkata, engkau harus katakan dalam nama Yesus keluar. Terus saya katakan, dalam nama Yesus engkau keluar. Terus yang ada dalam tubuh kakak saya itu dia keluar. Terus dia berkata, boleh izinkan saya satu kali lagi tinggal di tempat ini indah. Terus saya katakan, jika engkau mau ada di tempat ini, maka akan ada malaikat maut yang mengangkat engkau akan disiksa untuk selama-lamanya. Terus ada suara katakan, engkau harus katakan dalam nama Yesus. Dan saya katakan, dalam nama Yesus. Saat itu juga dia gemetar, dia ketakutan. Dan suara katakan, engkau harus berkata dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa. Saat itu saya katakan, dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa. Dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa. Dia semakin takut dan dia berteriak panas. Saat itu juga dia lari, tapi dia tidak berdiri. Dia seperti merayap. Sampai di muka pintu itu dia cuma satu, tapi sampai di muka pintu dia menjadi banyak. Dia terpencar, dia menjadi banyak. Terus saat itu Tuhan tunjukkan kepada saya ada dua layar, satu surga dan satu neraka. Terus di surga saya melihat ada banyak rumah. Ada rumah yang sementara dibangun, ada rumah yang sudah selesai, ada rumah yang baru setengah. Terus ada satu rumah baru taruh satu batu. Terus saya tanya, Tuhan, ini rumah siapa? Terus Tuhan bilang, itu rumah anak-anakku. Suatu saat aku akan datang menjemput anak-anakku dan mereka akan tinggal di tempat ini untuk selama-lamanya. Terus saat itu satu layar lagi Tuhan tunjukkan, layar itu neraka. Terus saya melihat bapak tua saya, dia tidur di tempat tidur warna hitam. Terus api membungkus dia dari bawah. Terus dia berteriak, tolong, tolong, tapi dengan suara seperti orang batuk, tidak kedengaran, tidak terlalu jelas. Terus saya melihat dia dan saya katakan, itu bapak tua saya. Terus Tuhan katakan, engkau mau pergi ke tempat yang aku tunjukkan. Terus saya katakan, terserah pada Tuhan, Tuhan saja yang bisa. Pada besok pagi saya ceritakan semua kepada orang-orang yang ada di situ, kepada orang tua saya. Terus pada besok hari waktu saya tidur, seperti ada orang yang membangunkan saya. Terus saya bangun itu jam 2. Saat saya berdoa kepada Tuhan, saya melihat di atas langit terbuka. Saat langit terbuka itu ada tangga yang warnanya kuning turun ke bawah. Terus ada awan-awan putih dan di ujung awan itu ada seperti pelangi. Terus dari situ turun 2 orang memakai pakaian putih. Terus satu memegang tangan kanan saya, satu lagi memegang tangan kiri saya, dan mereka mengajak saya untuk naik. Mereka katakan, mari naik. Terus saya ikut mereka, saya naik ke atas. Tangga itu sangat panjang, tapi sangat cepat saya sampai di atas. Saat itu saya naik 2 tangga lagi, terus saya melihat ada satu meja kaca panjang besar, tidak ada ujungnya. Terus tapi di dalam meja kaca itu hanya terdapat satu bola bumi. Bola bumi itu sangat kecil. Terus saya mendengar ada suara-suara yang berkata, aku mau mencuri, pokoknya niat-niat jahat orang. Dan Tuhan katakan, ini suara hati manusia, ini suara pikiran manusia. Jadi suara pikiran manusia, suara hati manusia, apa yang kita rencanakan, yang belum kita kerjakan, baru rencana saja terdengar di surga seperti pakai speaker, tidak ada yang tersembunyi. Terus saya melihat lagi tubuh saya di bawah, saya lagi berdoa, bagaimana saya ada di sini? Sebenarnya saya 2 atau 1. Terus Tuhan bilang, rohmu sementara bersama-sama dengan aku, tubuh ditinggalkan, roh diangkat. Terus saya melihat ada satu negara Tuhan tunjukkan, dan Tuhan katakan ini negara India. Dan saya melihat di negara India itu ada suami orang, istri orang, mereka melakukan perzinahan. Pada malam hari itu juga roh mereka diangkat dan mereka dimasukkan ke dalam neraka. Terus Tuhan membawa saya dan dia katakan, mari saya tunjukkan satu jalan kepadamu. Terus saya berjalan bersama Tuhan satu tempat yang sangat gelap. Saat itu saya melihat gerbangnya seperti goa, mulut goa. Sebelum masuk dalam gerbang itu saya sudah mencium bau yang sangat busuk, bau yang tidak bisa dicium, pokoknya sangat bau air.
Saat saya masuk di dalam, ada satu pantai mempunyai pasir hitam. Terus saya berjalan. Saat itu Tuhan bilang, engkau balikkan badanmu. Dan saya balikkan badan saya melihat itu lautan. Lautan itu lautan api, bukan lautan air seperti yang ada di dunia ini, tapi lautan api. Terus saya melihat di tengah-tengah lautan api itu ada satu kapal. Tapi anehnya kapal itu tidak hangus. Kapal itu terapung di atas dan dikendarai oleh satu orang memakai baju hitam dengan menggantungkan seperti garpu. Terus saat itu saya melihat ada orang yang saya kenal satu lingkungan dengan saya. Dia pakaiannya sobek-sobek. Terus dia menangis. Dan saya katakan, itu orang yang saya kenal itu tante satu lingkungan saya. Kenapa dia ada di sini? Dan Tuhan katakan, orang itu dia masih berdosa, tapi ada orang yang membunuhnya. Nanti waktu matinya dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Terus tapi anehnya itu, kapal itu hanya mengelilingi satu pohon. Pohon itu tumbuh di tengah-tengah lautan api, pohon hitam yang sangat besar. Terus saya melihat di situ banyak orang digantung, lehernya diikat sampai lidahnya keluar, tapi jarak antara lautan api dengan orang itu hanya satu jengkal. Jadi mereka berteriak, tidak bisa berteriak, hanya lidahnya yang keluar. Mereka masih bernafas, mereka tidak mati, mereka hidup. Saat itu juga saya katakan, Tuhan, kenapa ini? Apa yang terjadi? Tuhan bilang, belum waktunya aku panggil, mereka sudah datang. Jadi orang yang bunuh diri, gantung diri, tempatnya bukan di surga, tapi tempatnya di neraka. Mereka tidak mati, tidak ada kematian. Saat itu juga saya melihat ada banyak seperti hujan gerimis. Saya tanya, Tuhan, kenapa hanya di lautan api yang hujan? Di sini tidak hujan. Tuhan bilang, itu bukan hujan anakku, tapi itu jiwa-jiwa yang masuk ke dalam neraka. Jiwa-jiwa yang masuk ke dalam neraka seperti hujan gerimis. Sangat banyak jiwa-jiwa yang masuk ke dalam neraka. Terus saat itu Tuhan bawa di satu tempat yang sangat tinggi. Di tengah-tengah itu ada jurang yang sangat dalam dan ada satu tempat yang paling rendah. Dan saya melihat ke bawah, ada orang yang saya kenal, om saya, keluarga saya sendiri. Saya melihat dia tidur di tempat di warna hitam, tidak mengenakan pakaian, terus kakinya diikat terbuka. Saat itu tangannya diikat lagi. Terus saya melihat ada 2 ekor ular yang sangat besar. Ular itu datang dari sebelah kiri, datang dari sebelah kanan. Tapi dia masuk, mohon maaf, dia masuk dalam kelamin om saya. Terus badan ular itu melingkar di badan om saya. Terus om saya tidak bisa bernafas. Saat itu juga dia kepalanya keluar dan dia masuk di telinga kanan, habis masuk telinga kiri, terus keluar lagi. Seperti itu perlahan-lahan, tidak berhenti. Dan saya melihat bukan hanya om saya saja, tapi di sekitarnya tuh banyak orang. Ada orang tua, orang muda, remaja. Mereka disiksa dengan ular-ular, mereka disiksa yang sama dengan siksaan yang sama. Terus Tuhan tunjukkan lagi satu tempat. Tempat itu tempat kesombongan dan keinginan daging. Terus saya melihat ada tante saya, matanya itu dimasukkan ulat yang sangat besar. Dia masuk di mata, keluar di telinga, masuk telinga, keluar hidung, masuk di hidung, keluar di mulut, masuk di mulut, keluar di leher. Dia lubang leher. Terus saat itu saya tanya, Tuhan, orang ini kenapa? Tuhan bilang, waktu dia masih di dunia, tetangganya beli barang yang mahal, dia juga mau yang sama. Jadi mata melihat, ulat masuk di mata, telinga mendengar, masuk telinga, hidung mencium, masuk hidung, mulut berbicara kata-kata yang kotor, masuk di mulut, tenggorokan makan hasil jerih payah orang, masuk di mulut, keluar di tenggorokan. Tapi anehnya, ulat-ulat itu jatuh di api, dia tidak mati, tapi dia jadi tambah banyak. Dan banyak orang yang disiksa dengan ulat-ulat itu, orang yang saya tidak kenal. Saya kenal ada satu tante saya. Hal itu juga Tuhan tunjukkan kepada saya satu tempat lain. Tempat itu ditulis Pesta Pora. Dan saya melihat di situ ada kakak sepupu saya. Dia sementara goyang di atas paku yang panjang seperti ini. Saat dia goyang dia goyang seperti waktu di dunia. Di dunia dia goyang seperti itu, dia tertawa, harus di neraka dia goyang tertawa lagi. Kalau di dunia putar lagu cepat, dia goyang cepat. Putar lagu lambat, dia goyang lambat sesuai dengan musik.
Saat itu mereka putar lagu Asarehe dan dia melompat-lompat. Terus saya perhatikan di samping kiri kanannya dan saya melihat satu artis yang saya kenal. Artis itu namanya Michael Jackson. Dia sementara goyang di atas paku-paku, dia goyang dan siksaannya lebih besar dari siksaan yang lain. Terus saya melihat lagi, Tuhan bawa saya di satu tempat itu ditulis penyembahan berhala. Terus saya melihat di situ ada satu patung bertubuh manusia tapi berkepala ular naga. Kepala itu ada 7. Terus saya melihat banyak orang yang menyembah patung itu dan mereka berkata, kami sembah engkau Baal, kami sembah engkau Dagon, kami sembah engkau Astoret. Terus saya heran, mereka sembah patung itu, mereka sujud tapi sujudnya bukan di lantai, di paku. Saat mereka sujud, jika mereka tidak menyembah patung itu maka ada cambuk. Cambuk itu besi, pegangan yang tidak berduri. Semua itu berduri-duri besi dan bercabang 7. Terus saat itu ada satu orang yang dicambuk, saya lihat dia dicambuk di mukanya, terus matanya ikut, matanya sangat besar. Dia berteriak, dia dicambuk lagi, dia berteriak sampai daging-dagingnya habis, dia berteriak. Dia dicambuk perlahan-lahan, dia dicambuk, disiksa oleh iblis. Terus mereka terus menyembah patung itu, mereka menyembah seterusnya. Terus di situ saya melihat lagi Tuhan Tuhan tunjukkan kepada saya, Tuhan bilang, ini hamba Tuhan. Saya kaget, bagaimana ada hamba Tuhan dalam neraka. Saya jadi takut, bagaimana ada hamba Tuhan. Terus Tuhan katakan, ini pendeta. Saya lebih heran lagi, bagaimana ada pendeta. Tuhan bilang, ini pendeta Pentakosta. Bagaimana pendeta Pentakosta yang penuh dengan roh Allah, kenapa dia masuk dalam neraka? Terus Tuhan bilang, itu pendeta gereja Pentakosta karismatik. Katanya kenapa dia dimasukkan ke dalam neraka? Tuhan bilang, kebenaran yang dia sudah tahu dia tidak sampaikan kebenaran, jadi dia menyimpan kebenaran, jadi dia dimasukkan di dalam neraka berlipat kali ganda hukumannya. Dagingnya hancur seperti lilin, dagingnya meleleh, tapi dagingnya itu segar-segar. Saat itu juga banyak hamba Tuhan yang disiksa, tapi yang saya lihat yang paling kental sekali hanya pendeta itu. Terus saya melihat lagi, itu Tuhan tunjukkan, Tuhan bilang ini mantan presiden Bulgaria. Saya heran dan saya katakan, kenapa dia dimasukkan dalam neraka? Tuhan bilang akibat karena korupsi. Terus orang itu dikeluarkan 2 detik dan dia berkata dalam bahasanya, tapi saya mengerti. Dia katakan, tolong engkau sampaikan kepada orang-orang yang ada di sana, engkau katakan kepada mereka, kepada presiden yang sekarang memimpin, dia harus bertobat, dan kepada keluarga saya dia harus bertobat. Tapi Tuhan tekankan kepada saya, jangan pernah engkau katakan, tapi di sana di dunia masih ada kesaksian Musa dan masih ada kesaksian para nabi. Jika mereka bertobat, mereka akan diselamatkan, tapi mereka tidak bertobat, mereka akan masuk bersama-sama dengan dia dalam neraka. Terus saat itu juga ada orang Cina, mereka disiksa karena mereka menyembah patung. Terus saat itu mereka katakan seperti yang mantan presiden Bulgaria katakan, tapi Tuhan berkata seperti itu, sudah terlambat, tidak ada pertolongan lagi, waktunya sudah terlambat. Di dunia masih banyak kesaksian para nabi dan kesaksian Musa. Terus saat itu Tuhan bawa saya dan Tuhan tunjukkan seperti layar. Saat saya melihat layar itu, saya melihat ada satu orang, seperti mereka dihakimi, banyak orang yang berdiri. Terus ada satu orang yang ada di depan itu. Terus dia maju di depan dan Tuhan berkata, engkau percaya Yesus? Dia bilang, amin. Engkau percaya Yesus? Amin. Berkat yang aku berikan kepadamu, mana untukku? Orang itu punya banyak hotel, banyak toko-toko, pokoknya dia orang kaya. Terus saat itu dia katakan, saya telah membangun hotel-hotel dan toko-toko. Terus Tuhan bilang, kenapa Babel yang telah aku runtuhkan engkau membangunnya kembali? Karena engkau membangunnya kembali, engkau telah membuat namamu masyhur, tapi namaku engkau injak ke tanah. Engkau tidak layak untuk kerajaan surga, engkau dimasukkan ke dalam neraka. Saat itu dia diseret dan dia dimasukkan ke dalam neraka. Terus satu lagi maju, dia itu pembangun masjid. Terus saat dia maju kepada Tuhan, terus Tuhan katakan, engkau percaya Yesus? Dia berkata, amin. Engkau percaya Yesus? Katakan amin. Engkau percaya Yesus? Dia katakan amin. Engkau percaya Isa? Dia katakan, Isa itu hanya utusan Bapa. Terus
Tuhan bilang, kenapa kebenaran yang aku sampaikan engkau memutarbalikkan kebenaran? Karena engkau memutarbalikkan kebenaran, engkau tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Engkau akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi orang itu membangun banyak masjid, dan satu masjid yang dia sebut Al-Aqsa. Terus saat itu Tuhan tunjukkan kepada saya banyak orang yang menderita, mereka disiksa, mereka menangis, berintih dengan suara yang bermacam-macam, mereka haus, mereka mau mati tapi mereka tidak mati. Terus Tuhan katakan kepada saya, mari saya tunjukkan satu jalan lagi kepadamu. Jadi kami berjalan, saya ikut Tuhan, berjalan satu tempat, jalan itu sangat sempit, tapi di ujung jalan itu sangat lebar. Terus saat kami masuk di situ, saya sudah mendengar teriakan, haleluya, puji Tuhan. Di neraka itu kalau kita masuk gerbangnya bau amis, bau busuk. Tapi kalau di surga kita masuk gerbangnya itu ada pujian dan penyembahan. Terus saat kami masuk di situ, saya melihat ada satu gedung yang sangat besar. Gedung itu sangat besar seperti gereja, dan saya katakan, Tuhan, ini gereja. Tuhan bilang, tidak anakku, itu kerajaanku. Kerajaanku tidak akan berkesudahan. Terus kami masuk di situ ada 4 tiang di muka, terus ada 4 orang menjaga, 2 di muka, 2 di belakang. Terus saat kami masuk, ada satu malaikat yang namanya malaikat Gabriel. Dia menjemput kami, dia membawa kami ke dalam. Terus ada yang mengatakan, engkau harus memperkenalkan orang-orang yang ada di tempat ini. Terus dia katakan, mari aku akan memperkenalkan orang-orang yang ada di tempat ini. Terus dia tanya, engkau kenal orang itu? Saya katakan tidak. Terus dia bilang, itu Bapak Petrus. Saya tanya, engkau Bapak Petrus? Dia jawab, ya, aku Bapak Petrus, aku hamba Yesus, terpujilah nama Yesus. Terus malaikat tanya lagi, engkau kenal orang itu? Saya katakan tidak. Malaikat katakan, itu Bapak Ismail. Saya tanya, engkau Bapak Ismail? Dia jawab, ya, aku Bapak Ismail, aku hamba Yesus, terpujilah nama Yesus. Malaikat tanya lagi, engkau kenal orang itu? Saya katakan tidak. Malaikat katakan, itu Bapak Abraham. Saya tanya, engkau Bapak Abraham? Dia jawab, ya, aku Bapak Abraham, aku hamba Yesus, terpujilah nama Yesus. Malaikat tanya lagi, engkau kenal orang itu? Saya katakan tidak. Malaikat katakan, itu Bapak Yakub. Saya tanya, engkau Bapak Yakub? Dia jawab, ya, aku Israel, aku hamba Yesus, terpujilah nama Yesus. Saya bingung. Saya tanya dia, Bapak Yakub? Dia jawab, aku Israel. Saya tanya 2 kali. Saya tanya lagi, engkau Bapak Yakub? Dia jawab, ya, aku Israel, aku hamba Yesus, terpujilah nama Yesus. Dan saya katakan, bukankah Israel itu negara? Terus dia katakan, ya, aku Israel, aku Bapak Yakub, aku hamba Yesus, terpujilah nama Yesus. Mereka tanya lagi, engkau kenal orang itu? Saya bilang tidak. Mereka katakan, itu Bapak Ishak. Saya tanya, engkau Bapak Ishak? Dia jawab, ya, aku Bapak Ishak, aku hamba Yesus, terpujilah nama Yesus. Mereka tanya lagi, engkau kenal orang itu? Saya katakan tidak. Mereka berkata, itu Bapak Musa. Saya tanya, engkau Bapak Musa? Dia jawab, ya, aku Bapak Musa, aku hamba Yesus, terpujilah nama Yesus. Di situ ada takhta Abraham yang paling bawah. Terus di atas takhta Abraham itu ada takhta besar. Takhta itu takhta Tuhan Yesus. Terus saya melihat di situ Bapak yang namanya Bapak Ismail mengangkat tangan dan memberkati umat Muslim, tapi umat Kristen yang di sebelahnya tidak diberkati. Terus saya seperti tidak terima, dan saya katakan, bagaimana ini Bapak Ismail hanya memberkati umat Muslim, tapi umat Kristen tidak diberkati? Dan dia berkata, aku memberkati umat Muslim, aku akan berusaha membawa umat Muslim untuk mengenal Isa Al-Masih secara pribadi. Terus saya seperti tantang, bagaimana kamu hanya memberkati umat Muslim? Terus yang ada di takhta yang paling besar berkata, orang yang terkemuka akan terkebelakang, orang yang terkebelakang akan terkemuka, kebenaran akan digenapi. Itu saat itu Tuhan katakan, aku akan memisahkan domba dan kambing. Terus saya katakan, kambing ini manusia, bukan binatang, bukan hewan. Terus dia bilang, aku akan memisahkan domba dan kambing. Domba berbicara orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kambing berbicara orang-orang yang menentang Tuhan. Terus saat itu malaikat membawa saya lagi di satu tempat, dan dia memberikan saya buku. Saya tidak terima, saya tidak mau buku. Maksudnya apa dia kasih saya buku?
Dia kasih sampai 3 kali. Terus karena 3 kali dia kasih, saya terima. Saya ambil buku itu dan saya buka. Saya melihat nama-nama. Terus saya melihat Tijala Budo, dan malaikat katakan, itu nenek saya. Nenek saya Tijala Budo masuk dalam kerajaan surga. Dan Tuhan tunjukkan kepada saya, ada nenek di sebelah tetangga rumah saya. Dia sementara memuji dan menyembah Tuhan. Dan saya lihat dia tidak tua, tapi dia muda. Saat itu dia duduk di lantai emas itu dan dia berdiri dan menyembah Tuhan. Nek, apa yang engkau lakukan di tempat ini? Terus dia katakan, Topuji oh Yesus Oka. Itu yang artinya saya memuji dan menyembah Yesus. Terus saya melihat ada anak kecil lagi. Terus saya tanya, ini anak siapa? Terus dia bilang, ini cucu saya. Ibunya sedang masuk neraka, anaknya masuk ke dalam kerajaan surga. Ibunya meninggal saat dia melahirkan anak itu. Anak itu sudah besar, anak itu sudah berjalan, tapi dia mempunyai sayap. Terus anak itu melayani orang yang ada di takhta besar. Dia melayani Tuhan. Saat itu dia menjadi serafim, kalau tidak salah namanya. Terus saat itu Tuhan tunjukkan kepada saya satu kakek di depan rumah saya. Dia sementara meniup seperti musik bambu. Dia memuji Tuhan. Terus saya melihat ada satu nenek dan Tuhan katakan, itu nenek saya. Nenek saya menjadi penari di dalam kerajaan surga. Dia pakai baju putih dan dia menari. Dan saya katakan, bagaimana nenek bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Dia katakan, saya ini orang berdosa, tapi setiap subuh saya bangun tidak diketahui oleh orang-orang lain. Saya minta ampun atas dosa-dosa saya dan Tuhan mengampuni saya, memperhitungkan itu, dan saya masuk ke dalam kerajaan surga. Dan saya melihat mereka saat itu juga. Saya melihat ada banyak orang yang memuji, memainkan rebana, memainkan gitar. Saya melihat sangat banyak. Terus saat itu kami berjalan keluar dan saya melihat sekeliling taman itu ada kolam. Terus Tuhan katakan, aku akan datang seperti pencuri, tapi aku tidak mencuri. Aku akan datang untuk mengangkat anak-anakku yang percaya kepadaku. Saat itu juga dia katakan, bumi akan dihancurkan, bumi akan dibinasakan, bumi akan dihancurkan dan digantikan dengan bumi yang baru. Bumi yang lama akan dihancurkan, bumi yang baru akan datang. Terus saat itu juga kami keluar di taman itu dan saya melihat ada satu pohon yang dilindungi dengan pagar. Pohon itu mempunyai buah yang sangat banyak dan di sekelilingnya ada 2 orang memegang pisau yang bengkok, memegang keranjang, dan mereka katakan, panen, 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 panen. Terus saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, boleh izinkan saya minta 1 buah pohon itu, saya mau makan. Terus Tuhan katakan, belum waktunya, belum saatnya panen. Panen lagi 2 detik. Jika engkau percaya kepadaku, jika engkau percaya sungguh-sungguh kepadaku, akan ada perkawinan anak domba Allah. Jika engkau percaya kepadaku, engkau akan diundang dan akan makan dari buah pohon itu. Terus Tuhan katakan, engkau harus kembali. Saya katakan, tidak. Saya senang di sini, tempat ini indah, saya sudah tidak mau balik lagi. Biar saja. Tuhan bilang, engkau harus sampaikan, engkau harus kembali. Saya bilang, tidak, saya tidak mau. Saya suka di tempat ini. Tuhan bilang, engkau harus kembali dan engkau harus katakan, ada 4 pesan Tuhan yang engkau harus katakan untuk seluruh umat manusia. Yang pertama itu bertobat, bertobat, bertobat. Yang kedua, beri diri dibaptis sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, akan ada pencurahan. Dan yang keempat, akan ada pengangkatan kemuliaan. Demikian dan